Hai, selamat jumpa lagi bersama saya Kak Toto. Di video kali ini saya akan memperagakan bagaimana menghias, ya, melukis di atas celana jeans. Saya pakai celana jeans yang pendek, berbahan jeans ya. Ini saya buat sudah lama, beberapa bulan yang lalu. Saya pernah posting juga di Facebook, cuman saya belum 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 bahas tahapannya dan belum bikin video tutorialnya ya. Nah, banyak teman-teman kemarin yang nanya gimana sih Kak itu bikinnya gitu ya. Nah, dalam video berikutnya saya akan membuat ini dengan bahan dasar cat akrilik ya. Kemudian temanya lebih ke dekoratif, abstraksi ya. Kita main bentuk-bentuk sederhana. Saya belum membuat untuk yang bentuk-bentuk natural atau realis ya. Jadi saya mau coba bentuk-bentuk yang simbolik-simbolik atau bentuk-bentuk abstraksi. Oke, langsung kita coba. Yang jelas bahan-bahan yang disiapkan ya celananya. Waduh, celananya ya, celana boleh celana panjang ya, celana pendek bebas. Kemudian cat akrilik, tentunya kuas, palet, air sebagai media untuk mencuci atau membersihkan kuas. Oke, saya rasa itu aja, kita bisa langsung mulai. Ya, ini celananya sudah siap ya. Sudah siap kita gambar. Pertama-tama siapkan dulu palet cat yang akan dipilih. Ya, seperti ini kalau saya biasanya. Ya, pakai warna yang ada aja. Saya juga tidak menyarankan untuk pakai warna-warna apa. Kemudian kuas. Ya, kuas pakai ini kuas biasa sih, kuas lukis ya, merek Eterna mungkin, yang kayu-kayu ini ya. Dia ujungnya agak keras. Ya, berasnya agak keras, jadi cocok sekali untuk di bahan dasar seperti celana. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, biasanya saya tentukan dulu nih areal seberapa besar saya mau hias ini. Ya. Nah, saya kasih tanda aja dulu. Kira-kira bentuknya seperti apa. Ya, jadi teman-teman bebas aja. Iya. Oke, sampai bawah nih. Ya. Mau bentuknya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa, kita nggak usah terlalu pusingin dulu nih. Jadi melukis ini kalau di fan art seperti ini adalah selain kita mengupgrade sesuatu yang kita punya, misalnya celana, bisa kaos, bisa apapun, yang perlu diingat lagi bahwa kita juga harus jadikan ini sebagai media terapi. Nah, kita harus menemukan kesenangan dan kegembiraan ketika melakukan pekerjaan ini. Ya, itu bentuk dasarnya sudah jadi. Ya, kita main bentuk-bentuk simpel ya, segi 4, segitiga gitu ya. Karena ini paling mudah untuk dijangkau oleh semua orang. Kalau sudah, kita mulai membuat blok-blok bidangnya. Misalnya ini segi 4 ya. Oh ya, untuk akrilik mencucinya pakai air saja ya, bisa. Nah, kalau untuk mengencerkannya bisa pakai air, bisa juga pakai medianya. Dia ada semacam minyaknya juga gitu untuk pengencerannya. Oke, kita blok per blok nih. Misalnya ini saya mau warnain kuning dulu untuk area sini. Nah, penambahan air atau liquid untuk membuat lebih encer catnya itu sesuai kebutuhan ya, jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau terlalu banyak, pori-pori celana ini tidak tertutup. Ya, kita malah bekerja 2 kali melakukan pengulangan. Ya. Ini kuning misalnya, kita blok di sini. Ya, jadi ingat ini kita main bentuk-bentuk sederhana, segi 4 ya. Saya mau pasang segitiga di sini boleh.
segitiga warna kuning ya. Iya, lihat warna kuning. Ini kecepatan segini juga cukup ya untuk menggambar-gambar seperti ini. Kita nggak usah terburu-buru, nikmatin aja, santai. Segitiga, segi empat. Nah, sudah. Saya mau buat lingkaran di sini deh. Nah, ini kita main lingkaran segi empat. Kita blok per blok ya. Ini selain itu juga kita melatih kreativitas nih, karena setelah itu apalagi, dan saran saya tidak usah terlalu banyak ditimbang bagus atau enggak, bergerak saja terus ya, bergerak saja terus. Jadi tidak, coba berlatih untuk tidak terlalu banyak membuat pertimbangan ketika sedang melukis atau mewarnai atau berkarya ya. Ikuti aja ini iramanya. Iya, ada keluar garis sedikit-sedikit, biarin aja ya. 3 warna kuning sudah. Lalu saya mau coba misalnya warna biru muda, masuk ke situ ya. Oke, warna biru muda saya coba masukkan. Sama, saya juga bisa membuat bentuk-bentuk lagi di sini ya. Nah, jadi kalau mau pakai kuas yang lebih besar silahkan, selama itu membuat teman-teman semua nyaman ya, nyaman, enak, ingat ya. Pokoknya ini sampai dapat titik kita enjoynya, nyamannya gitu. Jadi toolsnya itu bisa kita ganti-ganti menurut kebiasaan. Tapi kuas yang dengan ujung atau dengan brush dengan ujungnya yang agak sedikit keras, itu untuk di teknik pewarnaan seperti ini sangat membantu untuk kenyamanannya ya. Oh, ini layarnya nggak apa-apa, saya sampai sini aja dulu ya, sampai bawah sini. Oke, sudah 3. Saya main 3-3 aja dulu ya setiap warna ya. Setiap warna 3-3 dulu. Itu biru muda. Cat akrilik ya, ada macam-macam mereknya cat akrilik ya. Saya biasa pakai produknya Windsor, itu ada Galeria sama Talent punya Amsterdam. Mau merek yang medium di bawahnya itu juga kayak Reef, Meris atau yang lain juga oke, tergantung budget. Cuman ya seperti biasa, ada harga, ada kualitas ya, ada mutu gitu ya. Tapi kalau untuk belajar budgetnya masih kurang, bisa untuk membeli cat-cat yang kelas-kelas menengah atas atau premium, boleh pakai yang cat biasa. Cat tembok apakah bisa dipakai? Ya bisa-bisa aja, cuman cat tembok sebagian besar kan belum akrilik dan warnanya lebih pale, lebih pucat ya, lebih pucat gitu. Jadi nanti hasilnya juga warnanya kurang bright. Tapi lagi-lagi jangan menjadikan itu sebagai halangan untuk berkarya, berkesenian ya. Saya bilang bahwa ada harga ya, ada kualitas. Nah, tapi kalau kita mampunya hanya baru sampai yang dengan barang-barang, coba dengan barang-barang yang biasa ya, gak apa-apa, coba dulu, yang penting berani mencoba. Nah, nanti kalau sudah yakin dan mau serius, tinggal beli yang perlengkapan yang harga bagus. Oke, kuning sudah, coklat sudah, biru muda sudah, merah ya, merahnya belum. Merah agak orange deh, saya mau bikin orange dulu. Orange.
Orange campuran merah dari kuning ya, kalau yang memang lagi nggak ada nih. Nah, beli warna dasar, nanti kita bisa memoles warna dasar itu menjadi beberapa warna lain ya. Ini orange. Nah, orange segi 4. Nah, kita coba bikin satu-satu dulu. Segi 4, segitiga orange ya, boleh. Segitiga lagi di bawah sini, segi 4. Nah, oke, sekarang boleh overlap. Misalnya di segitiga ini ya, kita mau, nah ada segi 4-nya gitu masuk ke dalam, boleh, nggak masalah ya. Oh, lalu di tengah lingkaran ini mau ada ininya, boleh juga. Lalu sekarang warna merah, kita masukkan warna merah. Saya akan mencoba. Nah, saya mulai mengaplikasikan warna merah di benda-benda yang sudah diwarna nih. Ini misalnya coklat tadi. Nah, kita kasih warna merah tengahnya, boleh. Nah, tuh. Atau yang ini aku kasih outline-nya merah, boleh juga. Nah, lalu kan ini menjadi satu nih. Nah, lalu ini, wah nggak begitu kelihatan, nggak apa-apa, biarin aja. Ingat, ketika kita merasa ada yang kurang pas, kurang berkenan, biarin aja, lewatin aja dulu ya. Ingat, kita sedang berproses, kita sedang berkarya. Nah, ini boleh nih dijadiin satu grup nih pas sudah deket-deket gini ya. Intinya ketika bagaimana saya membuat karya yang indah ya, hukum praktis ya, hukum berlatih. Semakin sering kita berlatih, semakin sering kita, semakin semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah kemampuan kita. Itu udah hukum pasti itu. Jadi pasti kita akan lebih dari hari sebelumnya. Merah sudah masuk di situ. Kemudian boleh di sini kita bikinin merah nih, misalnya, wah, di lingkaran ini ya. Nah, di lingkaran ini. Tuh kan, saya aja ada perubahan. Tadinya cuma mau di dalam, terus tiba-tiba merahnya saya tambahkan di sebelahnya lagi. Jadi namanya proses kreatif itu kadang-kadang dalam perjalanan. Iya. Kita taruh warna merah lagi di mana ya? Sini boleh. Nah, iya. Nah, lalu kita buat lagi warna merah di sini, misalnya di bawah. Boleh. Masih kelihatan nggak? Masih ya. Lalu di mana lagi? Misalnya di sini boleh aja. Nah, lalu ini ada bidang yang masih kosong nih. Nanti kita buat, kita mau masukin warna apa. Oke, sekarang kita coba masukkan warna biru tua. Ya, biru tua ini boleh ada di sini. Ya, jadi temanya kali ini kita main bentuk sederhana, segi 4 ya, segitiga dan lingkaran. Kenapa lingkarannya satu? Ya, saya mau menjadikan dia sebagai point of interestnya, sebagai sesuatu yang paling menonjol ya. Nah, karena yang segitiga dan segi 4 banyak, maka ketika dia ada lingkaran satu di situ dan berwarna kuning, dia akan menjadi sesuatu yang paling menonjol ya, paling ada lah, paling 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 eksis ya, paling beda gitu ya. Jadi itu juga hukumnya. Jadi kalau kita mau mau gampang dikenal, mau gampang dilihat orang ya, buat sesuatu yang berbeda dari kebiasaan pada umumnya. Nah, tentunya dengan hal-hal yang positif ya, jangan jangan mau yang aneh-aneh tapi justru merugikan banyak orang, mendapat kecaman, dan ya itu namanya bersyukur, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, itu nggak boleh itu kalau buat saya. Oke, sudah. Sekarang boleh kita masukin warna. Bentar ya, ada yang, oh, saya mau
Oke, mau mewarna ini sebelah sini dengan warna hijau mungkin ya. Hijaunya lebih saya ambil agak muda. Beberapa areal saya akan, ya ini daerah sini misalnya. Nah, ini saya buat. Nah, oke. Ya, bergabung ke sini gitu ya. Iya. Nah, ini udah bukan bentuk segitiga segi empat lagi, tapi udah kombinasi. Nah, kita mengisi beberapa yang spot-spot yang memang kita mau isi dengan warna-warna terang. Ya, tuh. Nah, ini kurang atas sedikit kenapa ya? Yes. Nah, akrilik ini kalau udah kering nanti dia juga nggak akan luntur ya. Kalau ada yang mau lebih meyakinkan lagi, disetrika aja, tapi dari balik, setrikanya dari belakang, jangan pas media ininya, jangan pas media catnya, nanti juga kemungkinan bisa gosong atau rusak juga kalau misalnya terlalu panas ya. Sebaiknya waktu untuk memanaskan dari belakang atau menyetrikanya dari belakang. Tapi kalau sudah kering, sudah dicuci, kapan mau disetrika lagi boleh, tapi agak cepet, jangan terlalu dibuat lama. Ya bagaimanapun juga akrilik ada sedikit unsur karetnya, agak itunya ya, jadi kalau kena panas dia pastinya ada perubahan. Kalau panas yang berlebih, tapi kalau panas setrikaan yang cepet aja saya rasa nggak ada masalah. Dan sangat awet, itu saya sudah bertahun-tahun catnya nggak hilang-hilang. Tentunya semakin bagus kualitas. Nah sekarang saya warna hijau ya. Hijau, ingat kalau yang nggak ada warna hijau, hijau adalah campuran dari warna dasar, kuning dan biru ya. Jadi warna dasar itu ada 3, merah, kuning dan biru. Ini secara umum, kalau bahasa orang-orang cetakannya tuh banyak lagi tuh, ada cyan, ada merahnya itu magenta, segala macam ya. Tapi secara umum kita bicara secara warna pada umumnya ya bicara merah, biru, dan kuning sebagai warna dasar. Ketika merah dicampur kuning jadi orange ya, gitu. Kuning dicampur biru jadi hijau. Oke, ini hampir penuh ya. Kalau sudah hampir penuh gini, kita bisa menambahkannya dengan, sekarang tinggal membuat garis-garis yang warna-warna hitam ya, warna-warna gelap. Saran saya jangan pakai langsung hitam, buat saja warna biru campur biru tua campur coklat tua, jadi mendekati hitam, atau paints gray ya. Tapi kalau mau praktis boleh pakai warna hitam. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya hitam itu bukan warna. Jadi di beberapa kasus ya dia bisa mempertegas garis, tapi juga kalau warna hitamnya terlalu dominan, nanti gambarnya warnanya malah nggak keluar, karena hitam itu bukan warna. Jadi dia menyerap pigmen warna yang ada di sekitarnya. Oke, sekarang saya masukkan warna gelapnya ya. Saya pakai paints gray. Paints gray itu paints gray mana paints gray, baca nggak sih? Iya tuh paints gray ya. Jadi ini hampir hitam, tapi bukan hitam. Paletnya bisa dari kayu, dari plastik, dari apa aja boleh, tergantung kebiasaan dan yang ada. Oke, sekarang kita mulai membuat dari line scene dulu, yang tadi sudah dibuat ini ya. Nah, kita buat. Iya.
Ya, yang tadi biru itu kita tutup dengan warna hitam. Ini outline, jadi garis luar, tepian luar. Biasanya di gambar-gambar dekoratif, abstrak seperti ini, pemakaian warna hitam itu menjadi sangat, atau warna gelap ya, mendekati hitam, paint gray atau hitam itu sebagai penegas gitu ya, sebagai sesuatu. Kalau di bangunan dia sebagai kerangka gitu, membuat gambar tuh kelihatan lebih lebih fix, lebih kokoh, lebih lebih seperti selesai gitu loh. Kalau kalau belum itu kayaknya masih nanggung-nanggung. Ya tapi tidak selalu, tapi di beberapa karya yang dengan abstraksi seperti ini saya lihat seperti itu keberadaan hitam ya. Ya, boleh juga langsung mulai masuk ke dalam-dalam sini nih. Ya. Dan ini mulai divariasi aja. Nah, boleh satu gini gitu ya. Itu blok per blok boleh. Lalu kalau ada improve, misalnya kita mau nambahin di sini boleh aja nih. Nah, aku mau tambahin di sini, lalu di sini ditambahin lagi. Ya, sebagai pemanis boleh. Intinya bebaskan kreativitas, bebaskan keinginan. Nah, tapi ini latihan paling sederhana, kita menggunakan bentuk-bentuk yang sederhana. Jadi untuk pemula ini sangat saya rekomendasikan. Tujuan utama, ingat tujuan utama bukan pada hasil akhir dari karya ini sebenarnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana saya bisa berproses melalui kegiatan berkesenian ini. Saya bisa menikmati, apalagi musim PSBB seperti ini ya. Jadi ada kegiatan yang bisa kita lakukan ya, tanpa kita harus dibuat pusing oleh sesuatu yang harus kita pelajarin kembali ya. Nah, kita pakai bentuk-bentuk sederhana aja. Nah, tantangannya adalah kalau kita bisa membuat bentuk-bentuk sederhana menjadi sesuatu yang indah, nah itu berarti Anda seniman beneran deh tuh, udah master ya gitu. Karena mencapai sesuatu yang indah dan membahagiakan nggak harus rumit-rumit. Kita bisa membuat berangkat dari pola-pola dan bentuk-bentuk yang sederhana juga. Ya, ini untuk garis-garis kecilnya kita akan dapat bonusnya apa, bahwa saya melatih konsentrasi dan fokus ya. Saya sih sarankan boleh mendengar musik untuk membantu mood ya, suasana. Musik-musik ringan juga boleh, tergantung kebiasaan. Tetapi yang perlu diperhatikan jangan sampai justru kehadiran musik itu mengganggu fokus dan konsentrasi gitu ya, atau malah merubah moodnya kita gitu ya. Hati-hati dan bijaksana waktu milih alat bantu untuk membuat kita nyaman ketika melukis ya. Ini udah saya buat, yes. Nah itu ya, jadi ketika Anda melakukan kesalahan apapun itu biarkan saja. Nah nanti kita bentuk ulang, kita rapikan di berikutnya. Nah, lihat, kemudian juga bisa kita improve ya. Nah justru di sini latihan kreativitasnya. Ketika saya berbuat kesalahan ya jangan dihapus, tapi coba untuk memperbaikinya menjadi sesuatu yang bagus. Belajar kreatif dari hal-hal yang kecil-kecil. Oke. Sudah. Iya, ini warna hitam lagi di sini. Ya, ingat kita cuma main garis, titik, dan bentuk-bentuk sederhana. Nah ini saya misalnya di sini saya membuat kesalahan nih, garisnya keluar gitu ya. Sebentar ya.
Nah ini nih seperti di sini ya. Ya udah tinggal kita improve aja. Aku ya udah kasih. Nah dikasih tambahan. Iya jadi teratasi sudah problemnya kan gitu. Jadi banyak hal yang kita dapat ketika kita melakukan kegiatan seni ya, seni rupa yang saya ajarkan ini. Selain menghasilkan produk yang bisa tentunya bisa kita jual kalau mau, tapi kalau kita bukan menjadikan art bukan untuk mata pencarian, tidak mau menjualnya untuk koleksi pribadi, untuk kesenangan pribadi, untuk souvenir, untuk dibagikan ke teman-teman, mengisi waktu kosong. Nah, media ini, metode seperti ini sangat sangat bisa Anda kerjakan, sangat mudah, pencapaiannya juga sangat bisa dicapai oleh banyak orang. Bonusnya banyak, kita belajar jadi lebih sabar, belajar lebih teliti, belajar lebih telaten, lebih fokus, lebih konsentrasi ya. Dan ketika ada kesalahan kita terus mengerjakannya, nah itu kita juga belajar dua hal, misalnya belajar untuk improve dari kesalahan yang ada, sama belajar untuk menerima kesalahan yang telah kita buat, jadi berdamai dengan diri sendiri. Nah itu poin bagus juga tuh sebenarnya. Jadi kuncinya ketika berkarya itu happy ya, seneng. Kita harus bisa menimbulkan kebahagiaan. Ya, ya ini sudah ya, sudah kebagian semua. Sekarang kita mau ngisi-ngisi dengan dekorasi-dekorasi tengah-tengahnya lagi. Sama juga dengan titik dan garis. Jadi misalnya gini, ini ada bidang hijau ya. Hijau, saya mau isi dengan warna yang lebih terang, boleh. Saya mau isi dengan titik, boleh. Ya. Kemudian ada di mana lagi? Dua yang saya mau isi dengan titik misalnya gitu. Ya. Di sini nih kita rapikan dulu tadi. Oke. Nah, lalu di sini juga boleh kita kasih. Nah, ini. Nah, hiasan ini saya serahkan ke teman-teman ya, mau ditambah seperti apa itu bebas banget. Ya. Kalau ada yang punya warna emas boleh juga ditambahkan aksen warna emas. Ya. Oke, sekarang kuning, misalnya kuning saya mau taruh di warna yang lain, misalnya kuning di sini. Nah, boleh, ini kan penambahan saya. Iya. Nanti untuk detail boleh pakai kuas lebih kecil ya. Kita ganti kuas yang ujungnya lebih lancip. Sesuai kebutuhan. Jadi biasanya kalau membuat ini saya siapkan dua, satu ujung yang gepeng dan satu ujung yang lancip. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ujung lancip. Karena ujung lancip ini saya bisa membuat detail-detail yang kecil. Nah ini. Ya ingat tuh. Ya kita menambahkan. Boleh merah, habis kuning merah sekarang. Boleh, merah di mana? Wah, merah di sini. Oke, merah di sini. Nah, cakep banget, ya. Oke, merah lagi di mana? Di sini boleh ya. Kita membuat garis merah. Nah, merah lagi di mana? Di sini boleh nih tadi kurang. Merah lagi di mana? Ada banyak merah di sini ya. Nah, yes. Sekarang kita mau pakai warna
yang lain, light brown misalnya. Coba eksperimen sama warna ya, campur-campur warna. Siapa tahu nanti Anda menemukan warna-warna yang buat Anda menyenangkan gitu ya. Warna yang, oh iya ini cakep juga nih warna ini, coba aku aplikasi ya. Nih, nah lihat saya bikin titik kecil. Ya, dengan warna coklat ini saya masukkan titik-titik kecil dimanapun tempat yang saya suka. Ya, sekarang kita coba masukkan warna titik tadi coklat muda. Sekarang biru muda, saya masukkan titik-titiknya di sini ya. Nah, ya kurang kelihatan. Oke, tambahin. Dibuat lebih terang lagi. Iya, kurang kelihatan, tambahin aja. Nah, iya. Ini juga boleh dibuat garis-garis di sini. Ya. Kalau cat akriliknya dirasa sudah agak lengket, jangan ragu untuk tambahin air, tapi yang penting tidak terlalu banyak ya. Nah, misalnya di sini, wah, saya mau bikin hiasan yang, nah, bisa juga kan? Nah, iya, iya. Nah, bentuk-bentuk seperti itu. Ya. Dimana lagi yang mau saya tambah? Bentuk segitiga-segitiga, iya. Nah, di sini juga boleh. Di sini saya mau bentuk garis-garis, boleh, ya. Ya, gampang kan? Jadi cuma main bentuk sederhana nih, titik, garis. Ya, untuk dekorasinya titik, garis. Nah, sekarang improve ya. Titik garis gini nih, ini boleh nih. Ada garis hitam di sini, kita overlap. Nah, ya. Lalu kita jadikan satu, misalnya jadi satu kesatuan dengan yang dimana ya. Oh, kita buat di sini misalnya. Nah, ini dia. Ya, tuh. Jadi ada yang eh, nggak di nggak di dalam bingkai hitamnya, tapi dia tabrak-tabrak ke sana kemari, boleh-boleh aja. Tuh. Ya, jadi untuk hiasan ini saya bebaskan kepada teman-teman mau membuat apa, garis. Yang penting coba dengan pola sederhana, garis dan titik. Nah, pola sederhana, garis dan titik. Ya, coklat brown on brown, jadi coklat muda di atas coklat tua, nggak masalah juga. Kelihatan monokrom juga, cakep. Ya, dilihat lagi mana yang perlu dikasih. Nah, ya, ada yang belum. Oh, yang hijau itu belum ya. Hijau kita kasih hijau muda nih. Ya, ini warna hijau ini ya, boleh titik-titiknya cantik juga kok. Nah, dengan titik-titik yang kecil ya. Ini garis kalau nggak, biar nggak bosen. Nah, ini juga. Nah, ya, saya rasa sudah cukup rame nih. Boleh saya mau tambahin sedikit aja ini. Ya, boleh sambil jalan tuh boleh ada penambahan-penambahan tertentu ya. Improve yang mau teman-teman lakukan boleh.
ya, boleh, supaya tidak terkesan monoton. Oke, ini ada juga, kita rapiin sini boleh. Ya, sedikit lagi selesai untuk bagian dalamnya. Nah, ya, tuh. Misalnya dirasa ada yang, aduh masih kurang nih, boleh ditambah. Sangat boleh sekali ditambah-tambah. Nah, ini biar kelihatan lebih keluar lagi. Sini ya, kasih tik, tik, tik. Kasih titik-titik ya di ujung-ujungnya ini. Biar menarik. Nah, tengahnya boleh. Tengahnya boleh. Kasih merah juga. Boleh. Nah, oke, sekarang kita tinggal menambahkan beberapa objek pemanis di line-nya, di garis luarnya, di outline-nya. Ini kan tadi udah kita buat garis-garis ya. Sekarang boleh ditambahkan di sini misalnya mau dibuat ya seberapa banyak, bagaimana bentuknya, yaitu selera teman-teman. Dicari aja rasa-rasanya yang paling suka di mana gitu ya. Bentuknya apakah harus begini kah? Enggak, ini juga boleh. Tuh agak gitu tiba-tiba ya. Boleh juga, nggak masalah kok. Oke, ini biasanya kalau udah jadi gini, sebentar saya akan diamkan supaya kering. Karena nanti saya akan masuk warna outline yang terakhirnya untuk membuat outline yang di luarnya itu ya. Nah, supaya gambarnya bisa lebih menarik, lebih kelihatan lebih glowing gitu ya, lebih lebih fokus ke tengah gitu. Iya, tuh. Ya. Oke, kalaupun nanti ada penambahan-penambahan boleh saja. Saya rasa oh ini perlu sedikit sebentar. Kayak gitu-gitu ya. Jadi proses kreatif kita akan terus berjalan ya. Tapi juga kita harus kasih deadline. Oh ini udah cukup gitu ya. Kalau nurutin maunya nanti takutnya kita mau rubah terus malah nggak jadi. Ya. Kadang-kadang kita harus berani bilang stop untuk menyudahi. Ya, oke sudah. Tunggu sebentar biar agak kering. Nanti kita buat outline-nya. Oke, sekarang waktunya saya untuk membuat outline-nya yang luar. Warnanya saya pakai biru muda sekali. Boleh juga teman-teman ada yang mau pakai putih boleh, atau kuning muda sekali. Jadi campur putih, selalu campur putih ya. Jadi warnanya lebih pastel ya, warna-warna pasta. Warna-warna pastel deh. Warna-warna muda nih kita pakai. Ya, lihat. Ini untuk di luar sini saja.
Boleh agak besar seperti ini, boleh juga kalau ada yang mau lebih kecil boleh juga. Ya. Ya, ini memberi kesan dia objek yang kita lukis itu menjadi lebih terlihat ya, glowing ya, karena ada efek dari cahaya di belakangnya ini. Nah, ya nanti pilihan cahaya di belakang ini sesuai tema aja, sesuai sesuai keinginan teman-teman. Boleh warna hijau, biru, merah, apa. Kan mungkin mau dimatchingkan sama setelan fashion ya, baju yang dipakai. Oh iya, ini untuk palet warna pilihan dari apa warna-warna yang dipasang di sini itu juga boleh teman-teman sesuaikan dengan tren warna ya. Misalnya sekarang lagi summer ya, coba mau mau untuk launching di summer atau dipakai pada saat summer ya, sebisa mungkin dibuat warna-warna summer ya, lebih ke warna tanah, warna orange, warna hangat ya. Jadi merah, orange, warna tanah, coklat gitu-gitu ya. Atau mau kalau ke winter ya, biasanya warna-warna yang dipakai lebih ke biru, ungu gitu-gitu ya, lebih warna-warna dingin ya. Atau misalnya punya palet warna sendiri klasik gitu ya, klasik tuh biasanya dia warna merahnya lebih cara paling gampang, semua warna yang dasarnya itu dicampur warna coklat muda aja. Nanti jadinya ketemunya hampir warna-warna klasik tuh, yang warna-warnanya itu kayak zaman-zaman tahun 70 80 gitu ya. Ya, ini nah kan mulai kelihatan kan dia lebih fokus ya. Ini juga bisa untuk merapikan garis pinggirannya aja nih. Siapa tahu garis-garis yang hitam tadi agak agak kurang. Ya, kita melukis bersama nih judulnya nih. Jadi saya nggak usah cepet-cepetin nih ya, gimana. Nah, ya udah setengah jalan. Tinggal setengah perjalanan lagi outline-nya. Ini sambil dilihat, jika masih ada yang mau ditambah, mau dihias lagi, boleh-boleh aja. Tambahin nih, boleh tambah-tambahin. Iya.
Nah, ini kegiatan ini enak banget nih buat ngisi masa-masa di rumah ya. Nanti mungkin di video berikutnya saya mau membahas itu ya, hal-hal barang-barang yang ada di rumah kita bisa upgrade ya gitu. Waduh, upgrade lagi bahasanya. Bisa kita tingkatkan menjadi barang-barang lain, barang-barang hiasan lainnya, barang-barang seni lain ya. Sekali lagi, masalah dijual atau enggak, laku atau enggak, yaitu kita serahkan kepada masing-masing dari teman-teman. Mau disimpan sebagai koleksi pribadi, mau dipakai sendiri, siapa tahu ada temennya yang suka dan mau pesen gitu ya. Ingat, jadi pola-polanya nggak harus sama seperti saya. Teman-teman kreativitas sendiri, malah biasanya teman-teman lebih canggih-canggih tuh pas sudah mulai ya gitu ya. Bebas, yang penting bebas, enjoy. Bahasa kerennya tuh yang sekarang lagi banyak dipakai itu, jangan lupa bahagia. Nah, itu penting. Nah, ini kira-kira detailnya ya. Sebentar. Iya, ini kira-kira detailnya. Nah, jadi menarik. Coba kita zoom out. Nah, ini celananya pas sudah jadi. Yes. Ya, ini hasilnya. Menghias, mendekorasi celana jeans, celana pendek yang saya pakai. Jadi dengan pola-pola sederhana, bentuk-bentuk sederhana, segitiga, segi empat, lingkaran, garis dan titik. Oke, selamat mencoba, selamat berkarya. Jangan lupa bahagia.